Presiden telah memerintahkan kepada investasi dan Menteri SDM untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang tidak berkegiatan. Ini tentunya Pak Presiden sudah memiliki suatu program mengenai hilirisasi di berbagai sektor, khususnya di sektor tambang. Dan disinyalir dan telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Teknis dalam hal ini SDM, memang terdapat banyak sekali izin-izin IUP-IUP yang notabene tidak ada kegiatan. Dan ternyata tidak berkegiatan itu bertahun-tahun. Ada IUP OP-nya itu dari tahun 2010, 2011, 2012, tidak ada kegiatan sama sekali. Berbagai komoditas, baik itu nikel, batu bara, timah, bauksit, mangan, dan bahkan ada galian C. Dengan demikian harus ada penataan. Hal ini diperlukan supaya sektor tambang ini bisa memberikan nilai tambah dan mengenerate pertumbuhan sektor dan pergerakan sektor ekonomi real. Kalau izin-izin itu hanya dipegang dan kemudian tidak dilakukan, tidak diusahakan secara optimal, maka tentunya tidak ada ekonomi real yang bergerak, baik itu di daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Sehingga nilai tambahnya tidak ada. Dan bagi ada investor-investor yang berniat dan kemudian memiliki equity dan kemudian siap untuk melaksanakan usaha pertambangan, ternyata waktu mereka mencari sudah tidak ada karena sudah dikapling-kapling. Dan ternyata meskipun itu lokasinya itu masih virgin, masih dalam kondisi tidak ada kegiatan, ternyata sudah dimiliki orang. Untuk itu dilakukan penataan dan dievaluasi. Dan ternyata hasil evaluasi dari Kementerian Teknis dalam hal ini adalah Satgas, dan Satgasnya di dalamnya ada Kementerian SDM, maka terdapat 2078 yang dievaluasi tidak berkegiatan. Dan setelah dilakukan pencabutan, tentunya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha, maka diberikan ruang. Ruangnya adalah mereka bisa mengajukan keberatan kepada Kementerian Investasi dan kepada Kementerian SDM. Kemudian kita melakukan evaluasi, mengklarifikasi, baik dari dokumen-dokumen teknis yang mereka miliki, dan evaluasi secara faktual. Dari sisi Kementerian Investasi tentunya kita akan melihat juga apakah sebuah atau owner daripada IUP itu memiliki kemampuan dan rencana pengembangan. Seperti itu. Pak Ahmad Reddy, kalau yang Anda lihat sebenarnya apa sih yang terjadi, mungkin kenapa kok ini ada izin tapi tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya, bahkan vakum sampai dengan 5 tahun. Padahal kan kita berharap kalau misalnya ada kegiatan produksi, ada nilai tambah juga yang bisa dihasilkan, kontribusinya juga baik untuk negara begitu ya. Sebenarnya apa yang banyak disoroti begitu Pak Ahmad? Ya, baik, terima kasih Pak Maria. Jadi saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Imam ya, nawacita dari pembentukan Satgas melalui keputusan Presiden 1 2022 ini sangat baik. Artinya izin-izin yang bermasalah, baik dalam konteks misalnya dia tidak mengusahakan izinnya, padahal dia sudah diberikan izin usaha oleh negara, harusnya memberikan manfaat bagi negara melalui penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Saya kira ini bagian dari upaya dari pemerintah ya untuk memastikan bahwa ada nilai manfaat bagi negara dalam konteks perusahaan tambang. Apalagi hari ini memang salah satu komoditas yang cukup strategis dalam konteks pembangunan ekonomi kita adalah misalnya batu bara dan nikel. Nah, tapi dalam konteks yang kritis, saya kira Mbak Maria ini juga perlu dicatat bahwa dalam konteks pencabutan IUP itu kan itu adalah sebuah akhir dari sebuah secara administratif negara. Karena memang idealnya perusahaan diberikan dulu peringatan pertama, kedua, ketiga, kemudian dihentikan kegiatan baik sementara maupun seluruhnya, baru izinnya dicabut. Dan ini diatur dalam konteks regulasi. Jadi di PP 96 tahun 2021 tentang kegiatan usaha pertambangan itu jelas bagaimana kemudian mekanisme pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin usaha pertambangan. Nah, memang faktanya ini seringkali memang pencabutan IUP itu langsung tanpa melalui mekanisme yang tadi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masuk menaati misalnya azas-azas pemerintahan yang baik.
Jadi kan pelaku usaha itu sebagai anak lah kira-kira mestinya oleh pemerintah dibina, diawasi. Kalau memang mereka tidak melakukan kegiatan usaha bertahun-tahun yang disampaikan oleh Pak Imam itu dibina dulu. Apa sih masalahnya? Masalahnya memang misalnya mereka tidak punya biaya, sudah diberikan waktu untuk kemudian 30 hari SP1, SP2, SP3 sampai kemudian mereka bisa menunjukkan kapasitas ekonomi sehingga bisa mengusahakan. Atau kedua misalnya mereka tidak memberikan RKB, rencana kerja anggaran biaya. Mhm. Kemudian dibina, diawasi agar kemudian mereka melakukan berbagai macam kewajibannya. Nah ini saya kira memang mekanisme kontrol yang dilakukan oleh negara tidak kemudian langsung mencabut. Karena Mbak Oke. Maria, dalam konteks pencabutannya ada 4 masalah yang timbul ketika IUP itu dicabut. Yang pertama adalah masalah administratif negara. Saya meyakini Pak Imam itu tiap hari digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya melihat timnya Pak Imam itu tiap hari di PT UN karena digugat oleh pemegang izin usaha pertama. Ini administratif negara. Mhm. Yang Mhm. kedua adalah soal terdata. Mbak Maria nih perusahaan tambang ini sudah memiliki kontrak terdata dengan pihak ketiga. Ketika tiba-tiba kontraknya dicabut, bagaimana kemudian kewajiban-kewajiban keuangan mereka kepada pihak ketiga kontrak misalnya. Nah ini menimbulkan masalah ekonomi bagi perusahaan dan ini akhirnya tidak menimbulkan kepastian berusaha bagi perusahaan tambang. Yang lain masalah pidana. Jadi ketika izinnya dicabut, maka ini menjadi lahan kosong. Akhirnya masuklah penambang-penambang tanpa izin, peti, rusak lagi lingkungan, ada konflik sosial di situ. Nah ini juga menjadi soal hukum. Belum lagi soal keamanan misalnya, soal sosial, ada konflik sosial dan lain-lain. Artinya ketika IUP dicabut tanpa melalui mekanisme yang proses yang jelas, saya kira memang dampaknya luar biasa. Dan perusahaan juga harus menimbulkan impor luar biasa. Mereka harus gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ini ada cost juga. Artinya ini nawacita dari negara untuk mempermudah berusaha, meningkatkan daya saing dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID ini akhirnya ya tidak tercapai. Tapi saya kira apa yang dilakukan oleh BKPM melakukan pemulihan terhadap IUP-IUP yang kemudian berkomitmen untuk melakukan berbagai macam kewajibannya. Ini saya kira bagian dari kebaikan